Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Nocturne Talks Podcast. Pada malam kali ini sudah episode ke-18. Luar biasa. Lumayan Alhamdulillah ya. Penaikannya 18. Oh ya, juru cerita kita masih kembali lagi lah bersama. Saya kembali lagi. Iya, ceria banget. Semua cerita horor ceria banget. Iya. Ceria. Di balik ceria Iya, ada cerita betul. mistis. Ya seperti biasa benar di konten kita kali ini. Apa tuh namanya? Ngombe. Betul. Ya seperti biasa, tentu aja kita akan bercerita pengalaman dari juru cerita kita Mbak Ita. Yang sebenarnya kemarin juga mungkin belum selesai semuanya ya. Iya, tapi udah bombastis banget itu. Yang belum nonton ya. Itu di episode keberapa ya kemarin ya? Di 13. 13. Nah itu nanti ada di sini. Nah mampus editor. Editor banget. Nah ya tapi ya gak usah berlama-lama lagi ya. Kita akan memulai ceritanya. Jadi siapkan cemilan kalian. Siapin posisi enak, matiin lampunya, kopi, rokok, terserah lu mau ngapain. Jangan lupa subscribe juga, follow Instagram, apa lagi? Komen, like, subscribe, nyalain notifikasinya. loncengnya. Biar kita tambah semangat buat video-video selanjutnya dan mendatangkan juru cerita selanjutnya. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Ya, jadi Begini ceritanya. Ya, pada episode sebelumnya Mbak Ita juga bercerita ya tentang pengalaman Mbak Ita yang bersama temannya waktu itu tuh yang berjudul apa ya? Akhir cerita ibu ya. ya, Betul itu, sekali. Tuh wajib nonton sih. Ya itu gimana ya pengalamannya Epic sih. Epic sih ya. Iya. Kalau memang dapat kejadian kayak gitu, gue juga nggak tahu sih bisa ngalamin apa gitu ya. Mau kabur gak bisa Iya. ya kan? Tapi konon katanya ada cerita lanjutan lagi nih, tapi bukan cerita ibu lagi ya. Kayak ada cerita Yang lain lagi. cerita lainnya. Betul. Betul. Nah, Mbak Ita bisa Penasaran. ceritain pengalaman apa lagi yang Mbak Ita pernah rasain setelah kemarin gitu ya? Oke. Pengalamannya sih lumayan banyak sih pengalaman horor untuk gue ya. Yang gue alamin sendiri. Tapi kalau kali ini sih ceritanya itu gue itu berkisar di tahun 2012. Jadi awalnya 2012 itu gue sempet gue kan udah mulai kerja ya dari zaman gue kuliah juga gue sambil kerja juga. Kebetulan kan kuliah gue juga malam jadi paginya tuh masih bisa kerja. Nah itu gue kerja di salah satu bilangan Jakarta Pusat ya. Itu di lumayan gue kayaknya dari dulu memang basicnya di situ sih kerjanya itu. Jadi sempat gue ada beberapa waktu sekitar semingguan itu gue bikin annual report untuk buku tahunan, ibaratnya buku tahunan untuk perusahaan itu. Bisa gue sebut banker aja kali ya mungkin. Nah jadi gue waktu itu kerja di bank, dan bank itu kan ada report tahunan yang harus dilapor ke BI-nya ya. Jadi ya udah gue kebagian tim, kebetulan memang gue masuk ke tim yang berurusan dengan annual book itu. Jadi ya udah gue sama bos gue dan ada satu tim itu gue berempat sama temen gue bertiga, yang satu bos gue. Jadi dalam seminggu itu memang kita lemburnya itu sampai tengah malam, sampai jam 2. Jadi gue lembur terus sampai jam segituan, terus semingguan. Nah memang kalau kantor tempatnya itu memang ya namanya tempat pasti ada lah ya sosok-sosok seperti itu. Cuman kan tergantung dari kitanya mau mendalami untuk merasakan bahwa sosok itu benar ada atau enggak, atau ya kita ya udah cuek bebek gitu. Nah kebetulan tuh gue tipe orang yang
masing-masing lah, lo gue gitu. Tapi entah kenapa tuh orang itu makhluk kayak nggak bisa nih gue masing-masing gitu. Jadi kayak iya nggak bisa nih gue masing-masing sama lo. Jadi ya seminggu tuh gue sebelum bikin annual book jadi setelah gue pertama-tama masuk di situ, memang awal-awal tuh gue udah ngerasa kayak, karena kebetulan kantornya di lantai tinggi lah bisa dibilang. Di perusahaan di gedung itu ada 31 lantai. Dan tempat posisi gue itu di lantai 29. Jadi gue di lantai 29. Ya memang gedungnya bukan gedung baru, tapi ya udah gedung lama lah, udah tua bisa dibilang seperti itu. Jadi pas gue pertama kali masuk cerita pertama kali masuk itu gue sempat digangguin di toilet. Toiletnya itu satu toilet tuh ada 3 pintu. Pertama-tama ada 3 pintu, tapi gue tahu itu kosong karena pintunya kebuka semua. Ya which is gue masuk sendiri dong. Terus kalaupun ada orang masuk kan pasti ada suara pintu, atau pintu kebuka baru masuk, atau ada suara ya ceklek lah gitu kan atau apa. Nah terus pas gue buang air kecil itu, sebelah gue kayak ada yang nge-flash juga. Terus gue sampai kayak, emang ada orang masuk ya? Gue sempet yang kayak gitu. Perasaan tadi nggak ada. Tapi ya gue pikir ya udahlah, mungkin gue nggak kedengeran karena gue sambil megang handphone atau gimana ya gitu. Terus pas gue keluar, kok kebuka pintunya, dua-duanya nggak ada nih. Nggak ada yang masuk nih, kosong. Gue pikir, bener kan nggak ada. Ya udahlah, gue buru-buru cuci tangan. Akhirnya gue keluar. Nah itu kejadian pertama. Nah sampailah di posisi di waktu yang gue diminta sama bos gue buat lembur itu. Gue pikir lemburnya di mana nih Bu gitu kan. Gue pikirnya kayak kita lembur di satu ruangan atau satu ruang meeting biar bisa bareng-bareng. Karena kebetulan kan meja tim gue tuh nggak sama gitu. Gue di sini, temen gue ada lagi yang di sini, temen gue lagi ada yang di sini, bos gue di ruangan berbeda gitu. Jauh-jauhan. Iya. Di meja masing-masing. Gue sempet kayak, oke. Pertama tuh gue sempet tanya, Bu kita lemburnya sampai jam berapa ya kira-kira gitu. Terus dari situ, lemburnya kira-kira sampai, sebentar, cut. Ternyata tempatnya berbeda. Terus sampai akhirnya gue sampai bilang gini, Bu kita lembur kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa. Karena gue kan rumah gue juga jauh ya. Gue kan waktu itu masih naik angkutan umum. Iya, cewek. Iya, gue perempuan, apalagi gue nggak tahu tuh angkutan umumnya sampai jam berapa gitu kan. Terus, nah gue juga harus bilang dong sama orang tua gue kayak, nih ada lembur di kantor, paling nggak kan bokap gue atau siapa pasti jemput gue dong gitu. Nah ya udah, hasil bos gue tuh bilang kayak, nggak bisa ditentuin ya gitu, paling nggak ya kalau tahun-tahun sebelumnya, karena gue belum pernah ikut bikin nih, ini tahun pertama yang gue ikut bikin annual book itu, karena waktu tahun sebelumnya kan gue belum join, jadi ini tahun pertama yang gue ikut. Nah ya udah, tahun sebelumnya tuh bisa sampai jam 1, jam 2, waduh gue sempet yang kayak wow, aduh, kenal ini maksudnya kayak waduh ada nyali gue di sini kayaknya gitu kan. Nah ya udah, habis itu bos gue bilang kayak, emang kenapa ada masalah gitu kan? Enggak, saya harus bilang dong sama orang rumah saya kalau saya lembur sampai jam segini. Terus kan itu waktunya nggak cuma sehari 2 hari, seminggu ya gitu. Ya udah akhirnya masuklah hari pertama gue lembur. Starting itu mulai kita kebetulan pulang kerja tuh jam 5:30 kita pulang kerja, mulai lembur ya gue di meja gue dengan bagian kerjaan gue, temen gue dengan kerjaannya dia, bos gue juga sama. Ya udah, itu habis sholat maghrib segala macam masih aman, masih nggak ada apa-apa. Hari pertama tuh masih aman menurut gue ya. Cuman kan di situ juga ada office boy-nya juga yang nemenin kita. Oh, lembur juga office boy-nya? Ikut, karena kalau nggak itu nanti yang kunci-kunci ruangan atau siapa gitu kan. Nggak mungkin dong gue kunci-kunci ini segala macam kan. Ya udah. Jadi di malam itu tuh bisa digambarin ada berapa orang yang
stay di Gue kantor? berempat sama ada office boy-nya satu sama security satu. Security satu, oke. Security gedung sih memang per 1 jam dia muter ya. Security gedung itu, dan tahu kalau kita masih, dan kebetulan nih ya karena kita satu gedung barengan sama gedung-gedung yang lain, jadi di situ tuh ada Kantor-kantor yang lain? Iya, sama kantor-kantor yang lain. Jadi di situ tuh ada timing untuk lampu. Jadi Oh iya. jadi lampu tuh mati di jam 10. Udah jam 10 tuh kita nggak ada penerangan apa-apa. Kita cuma pakai, ya memang bos gue nyiapin kayak lampu. Iya nggak bos gue sih, maksudnya perusahaan itu nyiapin lampu emergency gitu. Iya. Dan itu juga Karena emang peraturan gedung atau emang Peraturan karena gedung. Ya takutnya overtime juga ya? bukan, takutnya nanti nggak bisa dari security atau apanya mungkin nggak bisa matiin atau lupa atau gimana. Gue nggak paham sih ya teknisnya, jujur gue nggak paham kalau teknisnya, cuman begitu aja. ya betul, memang tidak boleh nambah, maksimal jam 10 gitu. Jadi ya udah, alhasil jam 10 itu pokoknya mati kan lampu, jadi kita cuma pakai lampu emergency doang. Terus habis itu udah Sama monitor aja kali ya. sama monitor sama kipas. Kita kan pakai kipas. Kalau nggak pakai kipas kan panas ya namanya. Oh, AC-nya mati juga? Mati. Oh gitu. Jadi listrik semua mati. AC-nya sentral berarti? Betul, AC sentral. Jadi orang kita tuh kalau mau turun ke bawah itu kita harus nelpon dulu ke bagian security gedung yang Nyalain lift ya, apa iya, gimana? Oh, gitu. nyalain lift itu lepas dari jam 10 ya. Gitu. Makanya emang karena ya itu gedung jadi agak repot ya, peraturannya agak tricky banget. Iya. Kalau lift apa namanya tuh? Lift service, lift barang. Iya, itu juga off kalau misalnya Gua nggak tahu. lift loading ya. Iya loading. Nah itu gua tahu. Tapi kita lewatnya lift biasa. Tapi kalau kita mau turun atau kita mau naik, kita minta tolong nyalain dulu dong sebentar, kita mau turun gitu. Nanti dinyalain sama orang gedungnya. Habis itu baru deh kita bisa naik turun menggunakan lift itu. Tapi sih selama gua lembur itu jarang ya gua naik turun karena ya ada OB gitu. Jadi iya kita minta tolong ya, memang nggak kepikiran untuk naik turun juga karena kan banyak banget yang harus kita bikin. Kebetulan waktu itu gue penerjemah kan, jadi kayak nggak bisa gue tinggal lah, maksudnya ya emang ini bait satu bait kayak gitu lah. Jadi ya udah gue harus fokus ke pekerjaan itu. Jadi ya udah. Sorry, gue sedikit tarik ke belakang lagi ya. Tadi ceritanya yang masalah sebelumnya waktu ke toilet ada flash itu. Kan tadi ngomong masalah OB juga. Itu nggak ada kecurigaan kalau misalnya emang ada OB yang lagi. OB-nya cowok. OB-nya cowok. Tapi 2 orang cowok. OB-nya tapi ajaib ya, cowok bisa bersih-bersih toilet. Oh enggak, kalau yang bersih-bersih toilet gedung itu dari housekeeping gedung biasanya. Oh iya. Biasanya kalau OB itu diperuntukkan untuk perusahaan, untuk kantor, iya. Oh, ini manajemen gedungnya. Betul. Jadi dari yang bersihin koridor, terus bersihin toilet, kayak gitu itu tuh dari housekeeping gedung biasanya, dari manajemen gedungnya. Kalau yang OB itu diperuntukkan untuk perusahaannya itu. Iya. Jadi kayak kalau OB tuh keperluan kayak kita mau beli makan atau nyiapin makan atau minum untuk meeting gitu. Paling bersih-bersih ruangan kayak gitu. Itu dia maksudnya yang tadi gue tanyain nggak ada masuk ke toilet beneran emang nge-flush atau apa gitu nggak? Buat Sekarang bersih-bersih gini, gitu. lu kalau misalnya lu lagi di toilet nih, lu ada orang masuk ke toilet, pasti lu kedengeran pintu dong, pintu masuk. Ada yang Pintu masuk depannya pintu ya? depan, Iya. pintu depan Pintu bilik ya? ataupun pintu bilik toilet, pasti kan ada yang kedengeran dong, maksudnya Iya. oh ada orang nih gitu, pasti lo tahu dong. Nah kalau itu tuh kan benar-benar nggak ada suara apa-apa ya. Gue pikir kayak tadinya gue pikir juga oh ada yang masuk gitu kan, tapi kok nggak ada suara pintu gitu kan. Gue kayak nggak ada yang suara, tapi ya udahlah gitu. Ya udah, terus pas gue keluar tau lah kosong, nggak ada orang. Ya udah deh, gue langsung buru-buru cuci tangan, gue buru-buru kabur daripada nanti gimana. Baru hari pertama tuh cerita itu. Hari pertama gue masuk ke kantor itu, bukan hari pertama gue bikin buku tahunan. Dari awal itu memang ya yang tadi gue bilang, setiap tempat pasti ada. Pasti ada. Jadi bisa itu tergantung juga ini kali ya, kayak sambutan selamat datang. Nah, iya benar bisa jadi sambutan welcome gitu. Ada gue nih di sini. Terus boleh diceritain lagi lanjutin yang tadi.
Boleh. yang bikin annual book ya? Iya, jadi oke. Nah, udah nih kan mati nih karena semuanya mati kan. Listrik mati, terus lift juga kita repot mau naik turun kan. Ya udah, hasil gue yang ngerjain yang satu, terus temen gue bagian yang lain. Nah, hari pertama tuh kayak gue ngerasain gini. Sempet kayak dia manggil nama temen gue. Terus gue sampai bilang, mbak dipanggil ibu gitu, karena gue tau banget itu suaranya ibu gitu. Pas gue lihat ternyata bos gue tuh nggak ada dia bilang gitu kan. Terus tadi ada yang manggil, gue bilang gitu kan, enggak kok nggak ada, dia bilang gitu kan. Sampai dia nyamperin ke bos gue manggil saya, enggak siapa yang manggil gitu. Jadi nggak ada, ya udah gue bilang ya oke, enggak kali gitu, salah gitu. Lo dengar suaranya keras nggak? Atau Keras, kayak nggak keras banget, tapi ya ada suara gitu. Gue dengar kayak ada yang manggil temen gue ini gitu. Makanya gue bilang mbak, gue sampai bilang gitu, soalnya kayak berkali-kali berulang gitu suaranya kan. Berulang kayak mbak gitu. Gue sampai bilang mbak dipanggil sama ibu. Gue sampai bilang gitu. Enggak, masa ya gue nggak denger. Sedangkan kita tuh nggak ada yang pakai headset, nggak ada yang dengerin lagu gitu. Maksudnya ya udah sengaja, emang sengaja nggak dengerin gitu biar kan sepi ya. Terus kalau misalnya kita dengerin takutnya kegedean banget atau ntar malah kita nggak fokus atau gimana kan. Terus ya udah, temen gue bilang nggak ada, ibu nggak manggil. Ya udah oke. Gue pikir ya mungkin gue kayak nggak denger. Ya siapa kali ya gitu. Gue kayak nggak denger orang, ya udahlah gitu. Menurut gue kayak ya numpang, kayak misalnya jangan ganggu gue atau apa. Kalau gue sih mikirnya kayak gitu ya, kayak lo mau kerja di sini jangan lama-lama lo, gue juga pengen tidur, gue juga pengen main mungkin ya gitu. Biasanya kan kosong atau apa, tapi ini ternyata masih ada aktivitas nih di ruangan ini gitu. Oke, nah terus udah nih berjalan-jalan, gue masih aman hari pertama, hari kedua. Yang fatalnya tuh menurut gue ya udah masuk ke hari ke-4 lah kalau nggak salah, ya 4 atau 5 gue lupa. Hari itu tuh gue bener-bener kayaknya gue emang lagi capek banget, karena paginya itu kita nyiapin BOD segala macam untuk foto dulu dong, untuk foto di annual booknya itu. Jadi gue bener-bener kayak lari ke sana sini, capek lah ngurusin BOD itu. Terus malamnya gue masih harus lanjut kerjaan gue nih gitu kan. Terus ya udah gue sempat kayak capek, gue beneran capek nih mbak gitu. Gue bilang sama temen gue, bisa gak sih besok aja lanjut gitu. Gue sempat bilang kayak temen gue, ya gimana ya, kita dikejar banget lagi gitu kan. Ya gak bisa, ya udah. Memang sih kalau gue pulang pagi, besok masuknya itu gue masih agak siang, jam-jam setengah 10, jam 10 memang dikasih waktu. Dibolehin. Iya, karena kan kita sampai larut malam kan. Ya udah, nah pas lagi enak-enak gue lagi ngerjain, sebelah gue kan kosong. Biasanya ada temen gue, tapi kan beda divisi. Dia pulang dong, dia nggak ke tim gue ini. Kosong sebelah gue. Itu gue bener-bener kayak, nih gue yang capek atau gimana. Jadi tuh keyboard, buka laci keyboard, gue langsung, Di sebelah lo? Sebelah gue. Mati komputer? Kok mati, nggak ada orang. Jadi itu masih kayak yang komputer lama yang bukan laptop ya? Kayak Bukan, nggak. Kita pakai komputer orang. CPU biasa ya? Iya, narik laci keyboard. Narik laci keyboard itu. Tapi itu pas lagi lembur lagi ya? Lembur, gue masih lembur. Gue lembur semingguan apa 7 hari atau 8 hari, gue lupa. Pastinya gue lupa. Pokoknya sampai selesai itu. Weekendnya dong? Hari Sabtunya iya. Oh iya? Hari Sabtunya iya. Tapi itu sekitar jam berapa tuh kejadian si keyboard tadi gitu? Kejadiannya itu kayaknya jam 12:30-an deh. Kayaknya 12:30-an. Itu tuh gue udah sempet kayak pas sebelum kejadian itu gue sempet kayak tar dulu deh 5 menit gitu. Gue sempet kayak gini, emang capek karena capek banget kan. Ya lalu pada ngerasain dong gimana sih namanya kerja full, terus harus overtime juga untuk melanjutin kerjaan lagi. Masalahnya kerjaannya bukan kerjaan yang cuman gue tinggal jiplak begitu, enggak. Tapi kan gue harus mikir ini kata-katanya benar atau enggak ya gitu. Ini
udah bener belum sih bahasa Inggrisnya gitu loh, kayak masuk nggak sih, ntar toto ngeblank, toto dengan pakai Google Translate atau apa, toto nggak nyambung kan, berarti capek otak juga dong gitu. Ya udah, terus akhirnya Tahun segitu juga belum ada chat GPT juga. betul, yang sekarang udah tinggal muncul. Ya udah, terus akhirnya apa namanya, toto tuh bener-bener kayak bro gitu, gue langsung kayak killing suara apa ya gitu. Mungkin pada saat itu gue ngomong kayak gitu, gue lupa, gue pokoknya gue cuma suara apa ya, Sufazim. Gue nggak berani nengok. Sejujurnya gue nggak berani nengok ke kiri karena gue takut tau tiba-tiba wow gimana gitu kan. Terus nggak ada suaranya lagi. Terus gue gini kan, enggak dia lagi situ anteng. Terus gue kayak ngegerutu sendiri gitu. Serius, gue sampai kayak gue pengen nangis nih gitu. Gue karena gue takut kan. Aduh, gue bilang gitu kan. Terus gue cuman kerja di sini, gue sambil gitu kan. Gue cuman kerja, gue bilang udah nanti kalau udah selesai lo bisa main kok. Gue sampai ngomong kayak gitu sendiri. Lo bisa main kok gitu, iya. Tapi teman-teman yang lain tuh suka ngalamin hal yang sama juga sih? Sama. Emang suka usil banget tuh? Sama, banget. Dan kejadian pas lembur juga? Iya, gak cuma lembur doang. Tapi yang lembur juga yang ngerasain sama. Mereka juga sama ngerasain. Kalau nggak lemburnya, nanti gue ceritain ya. Nah, udah nih. Terus gue bilang, anjir nih benar-benar kayak suara apa sih gitu. Tapi gue penasaran gitu kan. Gue begini akhirnya. Enggak, gue sampai bangun. Pas gue bangun, gue lihat nih keyboardnya kan rapi kok. Lo mau kerja juga, mau bantuin gue. Gue sampai bilang kayak gitu. Terus akhirnya teman gue tuh sampai nengok ke gue. Lo kenapa tak? Lo kenapa? Ada yang mau bantuin gue kerja. Gue bilang gitu kan langsung. Sebenarnya harusnya gitu. Lo daripada kayak cuma usil bantuin gue kerja selesai. Iya, makanya gue bilang gitu. Ada yang mau bantuin gue kerja. Gue bilang gitu sama temen gue. Gue bilang jangan ada ngadi kata temen gue, jangan ada ngadi kita kata dia gitu kan. Terus gue bilang enggak beneran mau temenin gue gak sini, gue bilang gitu kan. Bawa deh komputer lo, gue sampai bilang kayak gitu. Iya kita copot-copotin dulu kabelnya dong kata dia gitu kan. Udah nih masih aman. Nah setelah kejadian itu selang setengah jam, gue sempat ke tempat temen gue karena gue takut. Gue sempat ke tempat temen gue bilang ntar ya, gue napas dulu, berhenti dulu dong kerjanya, temenin gue sampai bilang gitu sama temen gue karena gue takut kan sebelah gue. Terus emang ya gue denger apa ya kali masa gue ceritain tadi ya nyamper ke sini, gue bilang lagi ngomongin gue ya gitu. Nah udah kan, terus habis itu gue bilang keyboard, gue bilang dimainin, dia ketawa kayak gue dulu kata temen gue gitu. Terus gue bilang nah juga ya berarti ya, dia mau kenalan sama gue bilang gitu kan, dia mau kenalan ya sama gue. Terus kata temen gue bilangnya iya kali udah gak apa-apa, sholat gitu, kita belum sholat kali kata dia gitu. Emang gue belum sholat isya kan pada saat itu. Oh iya ya udah dia sholat dulu. Nah pas gue sholat nih sama temen gue wudhu nih. Bilang mbak lu jangan buru-buru ya, gue bilang gitu kan. Terus ada temen gue satu lagi. Apanya? Yang jangan buru-buru? Wudhunya. Oh. Gue gak mau ditinggal sendiri intinya. Gue gak mau ditinggal sendiri di kamar mandi itu. Gue bilang sama teman gue, mbak lu mau sholat gak? Udah gue bang lu kesini lu. Terus teman gue yang satunya bilang lu kemana aja baru sholat jam sini mau tahajud kata teman gue gitu kan. Gue bilang iya gue bilang. Terus dari itu udah akhirnya gue wudhu. Gue sempat minta temenin sama OB gue kok, karena gue takut kan. Gue minta temenin, mas temenin dulu dong saya mau ambil wudhu. Gue bilang ya Allah mbak emang kenapa sendiri kata OB gue gitu kan. Gak apa-apa liatin di situ aja gue bilang gitu kan. Akhirnya tuh pintu dibuka karena gue takut dong. Ya udah ditemenin tuh. Terus udah ditemenin gak ada apa-apa kan, gak ada apa-apa. Udah nih sholat pun itu gue di ruang meeting, gak di musola. Kan ada musola, tapi musolanya tuh di koridor gitu. Gak mau dong gue bilang sama temen gue ke ruang meeting aja yuk sholatnya. Ya ampun nih anak kata temen gue gitu kan. Udah yuk ke ruang meeting aja. Ya udah ayo gitu. Kira di ruang meeting sholat, saat segala macam. Kelar sholat, bangku tuh gue lihat bangku meeting rapi posisinya, kita nggak ada yang duduk. Rapi, benar-benar rapi. Pas kita kelar sholat, tau ada yang udah menyong begini bangku posisinya. Nah, lu tadi sempat duduk sini dulu, gue bilang gitu kan. Gimana duduk, orang langsung ke sini kita sholat. Oh, ya udah gue rapiin. Ayo buruan gue bilang gitu langsung sama temen gue. Ada posisi
Beda, kursinya beda. Banyak beda. nggak tuh kursinya yang berubah posisi? Satu doang. Terus ya udah. Singgah sananya dia kali yang ini nih. Nah, gua nggak paham deh. Nah, tapi ya kalau dari cerita orang-orang yang lama, yang memang udah lama di situ tuh sempat bilang emang usil yang ada di sini tuh usil banget. Apalagi dia ngerasa kayak singgasananya dia ditempatin sama kita. Terus dari gitu dia mau ngapa-ngapain jadi susah. Masih ada manusia gitu ibaratnya kalau kata temen gue yang orang lama itu. Nah terus kan gue cerita tuh kan, pasti cerita setiap kejadian apa, emang di sini ada kayak gini nih. Gue cerita ke temen gue itu kan, terus baru ngerasain ya kata temen gue kayak gitu. Ya udah ternyata ya seperti itu. Nah ya udah gue kelar sholat, gue balik lagi, gue bilang lu nggak bisa pindah mbak, kerjanya di meja sebelah gue gituin kan langsung. Ya karena gue takut. Lu takut ya tak? Dia bilang takut. Gue bilang gitu kan, beneran gue takut. Ya udah kita pinjam laptop kantor aja. Akhirnya kita pinjam laptop kantor, pindah sholatnya di ruang kerjanya di ruang meeting. Gue bilang sama bos gue, Bu, saya mau pindah kerjanya di ruang meeting ya gitu. Jadi kita berempat di ruang meeting. Udah nih, emang kenapa Dita? Ya udah, akhirnya temen gue yang nyeritain, gue nggak berani nyeritain balik dong, karena gue takut gitu kan. Ya udah, akhirnya pindah ke ruang meeting nih. Kita kerja, udah pindah di ruang meeting, masih aman segala macam. Terus udah jam 2 gue bilang balik aja yuk gitu, karena udah jam 2 gue udah nggak fokus. Iya, gue udah nggak fokus, kerja gue udah nggak fokus. Dari kejadian itu gue udah nggak fokus banget. Kayak aduh nggak bisa, gue bilang kalau gue terusin malah makin nggak beres. Iya, malah nanti salah banyak banget. Betul. Akhirnya ya udah gue balik kebetulan jadinya tuh dikasih voucher taksi kan. Iya, jadi gue bisa klaim ke kantor. Jadi selama kita lembur kita dapat voucher taksi itu. Ya udah, dulu kan masih voucher ya, kita yang isi tulis sendiri gitu kan kalau zaman dulu tuh. Nah kalau sekarang udah bentuknya mungkin e-voucher atau apa ya gitu. Ya udah, share kayak gitu. Gue balik, terus besokannya tuh gue sempet nggak mau masuk karena gue takut gitu. Tapi nggak bisa nih, kerjaan nggak bisa gue tinggal gitu kan. Ya udah, besoknya gue masuk pas di malam Jumat. Gue inget banget itu sih yang menurut gue kayak ini malam Jumat Kliwon kali ya gitu waktu itu tuh gue mikirnya. Ya udah pas gue masuk gue bilang hari ini harus lembur. Gue sempet nanya gitu. Ya iya, deadline-nya udah tanggal segini tak, kata temen gue. Gue kalau bisa nggak lembur, gue nggak lembur katanya gitu kan. Ya udah, terus akhirnya bos gue ikut nemenin di ruangan. Gue bilang, Bu, di ruang meeting aja ya. Gue bilang kerjanya, gue bilang lemburinnya, gue bilang gitu kan. Iya ya, yuk kita di ruang meeting gitu kan. Udah nih di ruang meeting. Nah kejadiannya tuh yang pertama kali ngerasain ada teman gue dari dapur. Toto dia lari. Gue tanya kenapa lo mbak? Gue gituin kan. Ini beda mbak, yang satunya itu beda lagi nih. Ada yang satunya gue bilang kenapa lo mbak? Dia sampai kayak gitu, sampai ngos-ngosan. Gue bilang mbak kenapa? Gue bilang tar dulu Dita, jangan ditanya dulu kata si bos gue gitu kan. Ya udah kan gue kayak astagfirullahaladzim makan lagi gitu kan. Sore itu udah jam berapa? Itu padahal masih sore kok, masih ya? jam 9-an apa ya, gue lupa deh. Pokoknya masih sore, gue nggak banget. Berarti lampu masih belum Masih mati. masih nyala. Gue bilang kenapa lagi dalam hati gue kan. Dan ini gue masih diem, gue masih ngeliatin temen gue ini kan, gue liatin. Terus baru dia ngomong, ya Allah, kita harus lembur sampai kapan sih? Kata temen gue kayak gitu. Terus gue bilang, Itu tim lemburnya selalu dengan orang-orang yang sama ya? sama, kita berempat sama. Satu tim. Perempuan semua. Perempuan semua kecuali OB. Wah, agak gimana sih? Perempuan semua. Jangan gitu lah. Ya. Gak mungkin dong bosnya bos gue ikutan lembur. Kan dia manajemen, jadi ya masa ya kita mau lu ini tugas lu, ayo sini temenin gitu kan, nggak mungkin dong. Udah, nah terus habis itu Secara mumet disuruh ini. iya benar budak korporat Remah-remah ya. ya yang tidak bisa bersuara. Ya udah, alhasil sama bos gue, kenapa, ada apa, kamu lihat apa, digituin. Bos gue tuh kayak nyantai, kayak emang dia udah tahu apa yang ada di situ.
kan tadi saya bilang malam Jumat, gue bilang gitu kan sama bos gue, harusnya nggak usah lembur, gue sampai kayak gitu. Aduh, ini nyari perkara, gue bilang ntar ada lagi nih, bukan cuman mesin keyboard yang bunyi, gue bilang gitu kan, dia ikut presentasi ini mungkin, gue sampai bilang gitu ke bos gue. Wah lebih bagus justru. Apa? Orang udah pada habis nih energinya ya. Iya, Dia presentasi. dia presentasi semuanya, kan udah nih terus. Ngalah-ngalahin AI jadi. Ya udah, hasil itu baru temen gue cerita, ya Allah bu, saya gak kuat, kata temen gue gitu kan. Kenapa? Kamu lihat apa? Bukan lihat, dia bilang. Iya kalau bukan lihat ya harusnya kamu gak takut dong wujudnya kayak gimana, kata bos gue. Masih bisa ngomong kayak gitu. Ya ibu aja coba ngerasain, jadi saya marah tuh temen gue, marah. Terus udah habis itu Udah nggak takut dipecat itu ya? gak takut. Terserah deh, gue mau dikatar itu juga mungkin feelingnya pikirannya dia kayak gitu ya. Terus iya apa ceritain, kamu ngeliat apa nih? Saya lagi bikin teh, dia bilang gitu. Ditemenin ngaduk, kata dia gitu. Terus kan gue kayak, hah? Ditemenin ngaduk, haus kali, gue bilang gitu. Lo bikinnya cuma satu mbak, gue bilang gitu kan. Serius Dita, kata dia. Lagi lo kenapa gak minta sama mas? Gue ini OB ya, gue bilang. Kenapa gak minta sih? Gue bilang, gue cariin tuh orang gak ada. Ternyata dia lagi di bawah, lagi disuruh beli makanan sama bos gue. Sambil nyebat biasanya. Nah biasanya disuruhnya dari jam berapa, datangnya jam berapa gitu kan. Jadinya di pantry. Dia di pantry lagian lu bikin sendiri. Gue bilang gitu, lu bikinin lagi sekalian. Gue bilang dia aus, gue bilang kayak pengen bikin. Gue bilang gitu kan. Ngaduknya ini dia ngeliat sosok apa Nah gimana? terus gue bilang gini sama dia, lu ngeliat, gue bilang gitu kan. Terus bos gue bilang, perempuan, dia bilang gitu kan langsung. Iya, rambutnya banyak banget lagi, kata dia, panjang rambutnya katanya, sampai lantai-lantai. Gue sampai bingung mau keluar lewat mana, kata dia. Dari pantry. Iya, gue langsung, astagfirullahaladzim, mbak ini gak main-main, gue bilang gitu kan. Gimana gue mau main-main sih, tak, kata dia gitu kan. Orang gue sampai bingung, ini gue mau keluar lewat mana nih, rambut lu semua isinya apa? Dia bilang begitu. Dibingin dulu, gak apa-apa yang mau keluar. udah ada dia langsung kayak, permisi, gue gak sengaja ya nginjek rambut lu, kata dia kayak gitu. Terus udah, tapi emang temen gue ini berani, emang dia berani. Dia kayak udahlah nggak peduli gue, yang penting lu nggak aneh-aneh gitu kan. Terus ternyata lu malah dianeh-anehin dalam hati gue kan. Terus habis itu diikutin nggak lu sampai sini? Wah kalau diikutin gue bacok tuh rambut, kata dia gitu langsung kan. Iya, temen gue tuh udah bener-bener Botakin aja sekalian gitu mas. gue pinjemin alat cukur, kata temen gue. Udah terus hasil bos gue bilang ya udah kita di sini dulu, diem dulu ya, jangan ada yang melakukan apapun, kata bos gue kayak gitu kan. Pulang aja yuk mendingan, gue gitu, gue nyotok pulang aja yuk mendingan gitu, karena kan ya gue tahu deadline, bisa nggak sih kita bawa nih laptop ke rumah, ya udah kita ngerjain di rumah gitu kan. Cuman kan sayangnya nggak boleh, gue nggak tahu deh pokoknya. SOP kantor zaman dulu ya kayak gitu nggak sih? Bener ya, mau kemana-mana harus pakai surat, mau minjem apa harus ada surat tertulisnya gitu kan. Ya udah alhasil temen gue sampai bilang nggak bisa bu, pulang aja yuk, dibilang gitu. Temen gue juga bilang Udah nggak kuat lah ya. Udah nggak kuat. Nah singkat cerita kan itu karena gue lantai 29, jadi kacanya tuh kelihatan banget. Terus deh gitu memang nggak pakai hordeng kan kita, memang nggak ada hordeng kantorin, gimana sih pokoknya kaca gedung. Iya. Yang kalau biasanya kan kalau yang lain-lain suka ada yang kayak tirai Sunshade apa ya, tirai itulah pokoknya. Nah ini kan enggak. Nah itu tuh hujan terus lampu mati tuh, udah jam 10-an gitu lampu mati. Kenapa sih nggak buru-buru pulang, ayo sampai mati kan tuh lampu. Gue sampai kesel sendiri gitu, kayak gila gue nyari duit begini amat dalam hati. Ini mati lampu maksudnya udah total mati gitu. Iya udah gelap, dari gedungnya udah mati total. Dah tuh terus sampai akhirnya temen gue nggak mau kerja, temen gue itu sampai akhirnya nggak mau kerja. Dia bilang, Dia ngeliat, dia ngalamin. Iya, gue bilang nggak, ibu nggak ngerasain jadi saya shock banget bu. Iya, terus kata bos gue gini, sebelum kamu kan udah saya duluan, kata bos gue kayak gitu kan. Terus udah habis itu Dibagi-bagi tuh pengalaman. iya makanya gue bilang
Ini waduh. biar kenalan nih sama yang jagain sini nih. Betul. Nah, Ceceran mumet harus tahu juga nih gini-gini. benar-benar. Nah terus udah nih kita di ruangan gitu. Temen gue yang tadi itu ngelihat kayak sekelebetan gitu, sekelebetan set. Gue langsungnya tuh kan dibilangin kita disuruh pulang kata temen gue gitu kan. Terus gue bilang kenapa lagi? Gue bilang ada apa lagi sih mbak? Gue yang kayak ini gue berusaha tenang daripada nanti gue panik, gue nangis sendiri yang ada gitu. Tapi itu kan sorry ya, gue potong. Itu kan kadang lampu mati ya. Nanti kelihatan cahaya dari mana? Ya kan kaca. Nah, maksudnya kan mau keluar itu dari luar doang. Iya dari luar. Terus kan kita ada lampu emergency yang emang kita disediain lampu emergency sama kipas udah. Kebayang nggak lo tuh? Terus udah. Tapi maksudnya kayak udaranya segala macam kan sirkulasi udara pasti. Iya di situ-situ aja. Yang penting lu jangan banyak gerak. Sekarang sih pos sapam, udah kayak pos sapam cuma lampu Mending emergency. pos sapam masih ada hawa ventilasi atau apa. Ini nggak ada kan namanya gedung. banget. Iya, gue sampai udah kan terus bilang nah apa lagi dalam hati gue kan. Apa lagi mbak? Tuh kan disamperin gue kata dia gitu kan. Disamperin siapa dalam hati gue terus OB gue naik. OB gue nggak lama datang nih makan. Lu kemana aja sih gue bilang gitu kan. Kenapa mbak Ita kata OB gue gitu kan. Terus udah pucet banget mukanya kata OB gue kayak gitu kan. Terus dibilangin sama bos gue kamu jangan kemana-mana sini aja ya gitu langsung kan. Iya saya mau beberes dulu sini aja kata bos gue gitu. Gue bilang dalam hati gue nih bos gue takut juga apa gimana ya gitu kan. Terus ya udah hasil bos gue tetap di OB gue tetap di ruang meeting juga yang sama gue tuh. Nah terus udah nih kita bisa lanjut kerja lagi nggak bisa kata temen gue gitu kan. Terus gue langsung Bos lu cuma ada gitu. iya karena ya enggak tapi gue ngerti sih pada saat itu mungkin itu udah deadline yang ya itu udah kan udah mau akhir tahun kita belum naik cetak belum koreksi segala macem gitu jadi Oh jadi itu ininya annual booknya tuh masih yang emang cetak digital ya masih bukan cetak itu makanya. Nah terus udah alhasil bos gue ngomong kayak gitu terus gue bilang gak bisa mikir bu saya. Gue bilang gitu kan gak bisa mikir bu saya karena gue ya balik lagi gue penakut. Gue penakut dengan temen gue kayak ngalamin kayak gitu gue sampai bilang nanti kita kesurupan bareng-bareng. Gue sampai bilang gitu sama bos gue. Enggak kita bos gue nyetel murotal. Nyalain murotal. Betul bos gue juga Muslim, dia nyetel murotal. Gue bilang bukannya gue nggak takut, tapi ini malah makin serem. Ya mungkin setan atau gimana kali ya. Tapi kan gimana sih kondisi kayak gitu, jadi kayak kebawa dong. Pasti kayak, aduh bawa setel murotal. Ya udahlah, gue bilang udah gue sambil istighfar sendiri aja. Udah sambil fokus, gue berusaha buat fokus kerja. Terus tahu-taunya kita semua berempat nih sama OB gue berlima dengar ada suara orang langkah lari gitu kayak buru gitu. Nah kan gue yang gitu langsung denger nggak gue gituin aja gue nggak pakai AIWO gue langsung nah kan denger nggak gue langsung bilang gitu sama orang-orang situ. Dita istighfar gitu kan istighfar nggak apa-apa. Aduh ya Allah nggak gini juga sih nggak apa-apa gue sampai bilang kayak gitu. Udah nih terus habis itu ternyata ya memang dari situ OB itu juga bilang, ini kayaknya nggak seneng kalau kita kerja, kita masih fully ada aktivitas. OB-nya ngomong gitu. Karena tempat mereka bermain di jam yang setelah kita udah pulang kerja gitu. Ya biasanya mereka nggak ada orang gitu. Ini kok tau masih ada aktivitas gitu kan. Jadi kayak keganggu. Ya memang. Jadi kayak dia bilang secara nggak langsung gantian dong. Gue juga pengen. Iya gitu kayak, ini ganggu banget nih gitu kan. Gue juga kan mau main di sini, ibaratnya kayak gitu. Nah ya udah akhirnya dari kejadian itu ya gue pipis dan namanya mau ke toilet gitu. Gue bareng-bareng. Mau pipis nih ayo dong gitu bareng-bareng. Terus udah nih sampai bareng-bareng kayak OB gue juga jadi kayak kasihan gitu ngelihat kita kan. Terus akhirnya dia berusaha ngomong sama bos gue buat minta nyalain lampu nih biar seenggaknya kalau udah takut jangan sampai gelap-gelapan lagi gitu kan. Terus akhirnya bos gue berusaha kayak ngomong ke bosnya lagi mungkin atau ke gedung gue nggak
tapi nggak dikasih balik lagi, itu sudah peraturan perusahaan ya. Kalau misalnya memang mau mau lembur ya sampai jam 10 itu, tidak melebihi jam itu gitu. Nah ya udah nih, ada pas kembali ke itu ya, ke ruang meeting itu ada suara orang langkah kenceng-kenceng, si OB gue bilang kayak gitu. Terus ya mau gimana dong, maaf bos gue sampai ngomong yang ya pokoknya intinya kita minta maaf kayak ini karena deadline nih gitu, kita harus kerja nih gitu, nggak bisa nggak kerja nih gitu, sebentar ya, sampai seminggu aja sampai bos gue ngomong kayak gitu. Terus nggak suka nih kayak orang itu makhluk itu kayak nggak suka, terus dia kayak ngejatuhin barang gitu, ada aja kayak yang di set gitu, kayak serbuk gitu, kan nggak suka nih tuh, gue bilang gitu kan, so nggak suka nih kayaknya nih, gue bilang gitu kan sama bos gue, kayak nggak apa-apa Dita, nggak apa-apa, dia bilang gitu kan kita yang penting izin, kita nggak ngapa-ngapain ya, justru kita mengganggu gitu kan. Terus udah habis itu udah suara bro gitu dilihat sama OB gue, lah ini kok bisa jatuh ya, kata OB gue kayak gitu kan. Cuman ya udah dibalikin lagi. Apa tuh yang jatuh? Apa sih namanya, bindex yang iya. ya bindex yang buat dokumen-dokumen. Logikanya kalau mau jatuh ya ada orang yang jatoin gitu. Ini kan nggak ada gitu, nggak di siapa atau buk gitu kan di luar itu kan. Nah terus ya udah kita, nah kebetulan tuh gue minta lemburnya itu di ruang meeting 3 kalau nggak salah, 3 apa ya, ruang meeting 3. Nah kita tuh ada 4 ruang meeting, jaraknya 1, 2, 3, 4 depan-depanan gitu. Nah gue di sini nih, nah ini ruang meeting, terus di sini teller kan, bagian teller, pintu masuk lah, pokoknya deket pintu masuk utama gitu. Nah udah, terus pas pintu itu memang nggak dikunci sama OB gue, pintu depan tuh nggak dikunci. Jadi kalau pintu itu ada yang masuk, pasti ada bunyi welcome tuh, benar nama perusahaan gue itu, nama bank itu. Terus minimarket iya benar. Nah terus habis itu kan pintu meeting kita nggak ditutup. Kalau ditutup kan pengap banget kan, jadi nggak ditutup. Terus habis itu pas selang beberapa lama, gue nggak ngeh di jam berapanya. Cuman ya memang ada bunyi welcome kayak ada datang. Nah OB gue bilang, oh security kali ngecek gitu kan. Iya, karena kan memang ada security gedung yang checking keliling gitu. Oh security kali ngecek gitu kan, kata OB gue. Pas dia keluar, dia balik lagi, siapa ya gitu, dengan nyatanya dia bilang siapa ya gitu. Terus ini siapa mas, gue bilang gitu kan, gak ada. Nambah lagi aja, gue gituin gak masuk. Ini dia udah manggil teman-temannya ya, gue bilang gitu untuk main gitu kan. Gue terus udah habis itu udah nih ya udah gue bodo amat deh gitu. Terus sampai akhirnya dengerin lagu nih temen gue, karena udah menurut temen gue udah nggak beres gitu kan, karena kejadiannya makin ada aja gitu, makin kayak ini udah nggak pergi gitu mungkin ya pikirannya tuh mereka itu seperti itu. Nah dengerin lagunya apa Morotal pas Slipknot? enggak gue lupa Bukan Morotal juga. Enggak, Morotal akhirnya dimatiin teman gue biar bisa ikut nyanyi gitu kata dia. Ya udah akhirnya Morotal dimatiin. Nah terus kita gue tetap dengar, gue berusaha buat fokus. Ya udahlah itu Bismillah, gue mau cepet selesai kerjaan gue ya, gue gituin aja tuh dalam hati gue sambil ngomong kayak gitu. Terus udah habis itu bos gue udah ya, yuk kita selesaiin biar kita nggak ada lembur-lembur lagi, kata bos gue gitu kan. Enak benar ya kalau ngomong dalam hati gue. Terus pas udah selesai tuh dapat kompensasi. Uang takut gak? Uang takut. Iya kayak Aduh uang takut gitu. Ya enggak lah, orang lemburan kok. Tapi akhirnya selesai juga tuh. Iya selesai setelah Sabtu, terus Senin Selasanya gue baru kelar, jadi seminggu lebih. Gitu. Nah terus udah habis itu udah nih hari itu terakhir nih pas hari malam Jumatnya itu, pas kita mau udah selesai nih kan, kita udah mau selesai malam Jumat itu, kita mau selesai udah yuk kayaknya udah cukup tuh, itu jam 12-an kok, nggak sampai jam 1-an, pokoknya jam 12-an itu bos gue bilang udah yuk kita udah selesai aja yuk gitu kan langsung. Terus
Nah ya udah yuk, alhamdulillah dalam hati gue kan, udah nih siapa yang mau ke toilet, kata bos gue kayak gitu kan. Nggak ada bu, nggak ada. Terus ibu mau ditemenin, gue gituin kan langsung, nggak usah, nggak apa-apa, saya sendiri aja, kata bos gue gitu. Ya udah, hasil bos gue sendiri. Nah ternyata temen gue ini yang Mbak Dia ini yang satunya ini, pas bos gue balik, di belakang dia ngeliat kayak ada sosok tinggi, gede, tapi hitam. Maksudnya kayak serem tapi matanya merah, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, ibu, kata temen gue kayak gitu. Sini bu, cepetan bu. La ilaha illallah, astagfirullah. Temen gue sampai kayak gitu kan, sampai bacain ayat kursi segala macem. Terus udah habis itu si ibu bos gue ini, kenapa gitu kan, langsung, ya Allah, ayo bu, cepetan kita pulang bu, ayo kita pulang, kata temen gue itu kayak gitu. Terus udah nih kita masukin segala macam. Nah kita kan harus lapor, harus izin mau turun lift ke bawah tuh harus telepon dulu, nggak bisa langsung 5 menit kelar nyala gitu kan. Akhirnya nunggu tuh ada sekitar 10-15 menitan, kita nunggu di luar, di lorong. Dan temen gue nggak cerita kalau ada sesuatunya itu. Ceritanya pas baru di bawah, tapi pas di lorong tuh, itu tuh ngerasa kayak angin lewat itu ya, yang kita rasain tuh berlima, angin lewat segala macem. Terus temen gue ada yang ngedenger suara kayak gitu dari tangga darurat gitu kan. Gue rasanya kayak, itu yang jadi pertanyaan gue juga, lo kenapa nggak kepikiran karena nungguin liftnya tuh lama, kenapa nggak coba lewat tangga darurat aja? 29 lantai 29. Maksudnya fire drill juga sering gitu loh di kantor-kantor. Dikata ini jangkar apa gimana? 29 gila, capek. Udah, enggak, maksudnya gini loh, fire drill tuh sering di kantor-kantor dan itu sering. Gue juga di high zone juga sering gitu loh, dapat kantor yang di high zone ya. Dan itu ya udah kita lakuin juga, turun. Tapi masalahnya ini cewek semua dan dan keadaannya dalam ketakutan nih. Iya. Nanti yang ada nyampe bawah, kaki udah udah begitu duluan. Bisa kerja. Iya, kaki harus turun tangga dulu. Nggak ada. Yang itu buat damkar gitu. Iya, turun dulu nyampe bawah habis. Sudah nunggunya kalau bayangin dari lantai 29 nggak sampai. Turun nyampe bawah panas. Di bumi dulu. Nah ya udah. Terus itu ya nggak kepikiran karena kita emang nggak ada yang mau turun tangga dari 29 ke lantai dasar, nggak mau itu ada balik ini ya, mau itu lagi simulasi kebakaran pun kita nggak ada yang turun lewat situ, jadi kita turun sebelum simulasi kebakarannya dimulai. Gitu, udah dapat bocoran duluan say. Nah ya udah, terus itu tuh udah ngerasa, nah bos gue juga udah iya nih, makin nggak beres ya gitu. Terus gue langsung begini, besok nggak usah sampai jam segini deh bu. Gue bilang kalau mau lembur udah sampai jam 10 kurang aja gitu. Maksudnya ya jam-jam normal aja udah gitu kan. Iya boleh kata bos gue kayak gitu kan. Lama banget lagi nih. Gue terus ngomong ke OB gue, mas gimana udah belum? Gue bilang itu udah dinyalain belum? Iya mbak udah dilaporin kok, udah suruh nyalain gitu kan. Terus udah habis itu pas kita mau masuk lift, udah nih kita masuk lift, pas kita mau masuk si bos gue tuh kayak iya, kayak ada yang manggil dia ngerasa kayak ada yang manggil. Bu, nggak ada yang manggil, nggak ada orang, kata gue gitu kan. Iya siapa yang mau manggil kan? Nggak ada orang di situ. Terus hasil, oh iya, astagfirullahaladzim. Udah nih kita turun, masuk lift nih kan, masuk lift. Nah, ya udah jam segitu, perkantoran juga yang lain nggak ada yang pasti kerja dong, nggak ada yang lembur kayak kita sampai tengah malam kayak gitu. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Nah kebetulan memang di lantai gue doang itu yang nyala gitulah ibaratnya lampunya. Nah pas di lantai berapa ya, gue inget banget itu tuh sekitar 15 atau 12 gue lupa, atau 14, pokoknya sekitar segituan. Lift tuh kebuka. Oh my god. Kebuka. Lift tuh tiba-tiba kebuka. Tapi kan gelap. Iya. Gak ada apa-apa. Males ya gitu. Iya, terus gue bilang, lu pencet lantai ini, gue bilang gitu, nggak ada yang mencet ya, emang nggak nyala, nggak ada yang mencet. Iya. Tapi kan emang kayak dipencet dari luar jadinya. Iya, kayak dari biasanya luar. gedung kantor kan juga ada aksesnya nggak sih? Lo kalau Iya betul, harus ada akses. ada destination sampai situ aja. Iya betul. Biasanya gitu, tapi kalau turun bisa semua lantai memang bisa kebuka kalau ada yang
ngechat, kalau ada yang nge-tap gitu. Nah, gak ada lagi. Terus begitu pas dilihat siapa yang mau masuk, gue bilang ayo yuk, udah kelamaan. Gue gituin aja dong, karena menurut gue udah makin gak beres gitu kan. Gak ada yang masuk, cuman wangi aja. Wangi apa? Wangi bunga, tapi bukan melati. Bunganya tuh apa ya, wangi fresh gitu lah, wangi bunga. Terus si OB gue nyeletuk, mau kemana sih Neng gitu, wangi bener, digituin kan. Terus gue Astagfirullahaladzim, gue pegangan aja sama temen gue, Mbak Astagfirullahaladzim, besok gue gak lembur Mbak, gue gituin sama temen gue bilang besok gue gak lembur Mbak, udah. Tapi langsung ditutup, ini ya, ada yang nutup gitu. Langsung gue pencet, udah ya, iya gue kayak orang panik dong, namanya kayak gitu. Ya. Kalau bukan sekali ya udah. Udah, Iya, Kayak ada sebenarnya. cepetan gitu kan, kayak udah nih. Terus habis itu sama gue langsung pencet, maaf ya mau pulang nih, permisi, gue gituin aja, assalamualaikum, udah nih. Nah kan udah nih kita tutup, terus ya, kita pencet. Nah akhirnya pelan-pelan ketutup. Pas kita nyampe bawah, gue langsung lari tuh ke depan reception yang udah terang gitu. Maksudnya terang ya, emang di ground nggak gelap, terang gitu, di ground doang itu kan terang. Terus udah pas kita keluar, Astagfirullahaladzim, security, kenapa Mbak gitu. Langsung gak usah ditanya ya Pak, gue gituin aja, Papa juga udah tahu, makanya jangan lama-lama kalau lembur, kata security juga udah ngomong kayak gitu. Ya berarti kan ya emang serem, emang ada gitu, mungkin ya emang dia keganggu dengan adanya kita gitu. Ya udah, terus akhirnya gue pulang besokannya tuh ya bos gue menerapkan lembur cuma sampai jam 10 kurang lah, ibaratnya setengah 10. Nah itu jadi kayak udah, alhasil ya setengah 10 masih aman lah, masih rame, masih terang gitu. Yang penting kan terang, nggak ada aktivitas di luar dari jam itu. Udah pokoknya gue bilang ya Allah, ini gue kerja kayak di kantor real banget, gue digangguinnya gitu. Biasanya kan paling cuman kayak gitu, atau ada yang manggil nama siapa, terus ada yang menyerupai bentuk siapa gitu. Karena ini enggak, gue bener-bener kayak diliatin, gue ada nih gitu. Ya udah, terus hasil besokannya bos gue udah bilang ya udah kita lembur, tapi kita cuma sampai jam setengah 10 ya gitu, nggak usah kita lebihin sampai jam segitu begitu. Aduh, pengalaman banget deh. Pengalaman gue dulu waktu awal-awal gue kerja, gue juga sempat kerja tuh yang gue pernah diceritain juga tuh yang daerah Kuningan situ. Gue tapi di low zone sih untuk gue kerja juga sering tuh kerja yang sampai overtime yang sampai pagi juga beberapa kali ada lah kayak gitu. Dan bareng sama expat kebetulan. Dan nggak tahu ya, mindsetnya expat tuh juga mungkin mereka skeptis kali ya sama yang kayak gitu. Walaupun diganggu ya, mereka cuma kagetnya ya udah gitu aja. Mereka turun balik kerja lagi, ya udah kayak biasa lagi aja. Kalau yang gue denger sih di tempat gue yang kemarin itu, sebelum gue itu dia resign karena ya memang digangguin itu. Dia memang diganggu sampai dia kesurupan, sampai benar-benar, karena dia orang ya mungkin ya kan fisik orang beda-beda ya, ada yang kuat, ada yang enggak gitu kan. Mungkin dia nggak kuat atau gimana, padahal dia katanya sholatnya juga ya tadi, maksudnya ya ibadahnya oke gitu. Cuman ya namanya balik lagi ya, malu-malu kayak gitu kan, nggak ngelihat orang yang ibadahnya rajin atau gimana gitu ya mungkin. Nah itu sih ya fisiknya dia lemah juga, jadi ya udah dia digangguin sampai kesurupan berkali-kali. Katanya lagi sholat pun dia kayak gitu. Ya sampai kan ya banyak udah. tuh kayak di film Makmum segala juga lagi ibadah katanya juga diikutin ngomongin. Itu dia lembur juga atau gimana? Enggak, harian biasa. Itu lembur sampai tengah malam gitu ya, karena lagi ada annual book itu, kita lagi bikin annual book itu. Iya. Nah, cuman memang di lantai itu memang ya nggak, balik lagi yang gue bilang tadi, setiap tempat pasti ada keberadaan makhluk itu. Cuman ya itu tempat itu mungkin jadi sarang atau gimana ya, gue nggak paham. Namanya tingkat tinggi gitu kan, terus kayak gitu juga di luar dari jam segitu kan udah gelap ya, udah nggak ada aktivitas, nggak ada apa-apapun gitu. Nah kita pakai nih buat aktivitas kayak gini, jadi iya mau nggak mau kan dia merasa kayak keganggu, kayak
lu pakai tempat gue mau di mana gitu kan. Tapi kalau penasaran ya, kalau expat itu yang lo bilang itu kalau diganggu itu mereka tahu nggak sih nih, oh ini nggak normal nih gitu. Ya mereka tahu, mereka cuma teriak-teriak aja, lari ke bawah, manggil security, nenangin diri, balik kerja lagi udah. Kayak Sepraktis itu mereka iya, kayak bos gue pemikirannya, gue juga pemikirannya kayak gitu. Ya udah, ya namanya makhluk pasti ada, tapi kan kita juga kerja di sini. Iya. Yang penting kita nggak ganggu, ya emang kita nggak ganggu, emang niatan kita nggak ganggu, tapi kan menurut mereka kita ganggu ya, gitu. Teriak apa sih kalau expat? Teriak gimana kalau orang luar nih takutnya apa? I go. Kebetulan Expat Korea bukan sih? Korea, ya kan Iya Korea. jadi gue gak ngerti lah dia ngomongnya apa, makanya dia teriak aja, perempuan lagi. Gitu kali ya. Gue gak ngerti lah, pokoknya dia nenangin diri, udah balik lagi ya, selesai musiknya. Tapi Mbak Ita sendiri kerja di situ akhirnya bertahan berapa tahun tuh? Lama gue mau resign gak diboleh-bolehin. Sampai akhirnya gue ngasih penawaran tinggi ya. Ya mereka Lu dikasih duit ini, dikasih duit jiper anjir. iya makanya gue Harusnya ada uang takut dong. Iya makanya. itu tuh ya cerita itu jadi cerita sampai kan karena kita cabangnya di daerah ya Surabaya, Bali. Jadi cerita gue lembur sama tim gue lembur itu nyampe ke sana. Mbak gimana gitu. Yang nelpon tuh cuma pengen dengerin cerita, Mbak gimana? Nggak pengen dengerin kerjaannya. Gak pengen nanya kerjanya udah kelar atau belum, Mbak gimana? Serem ya mbak melihat apa kayak gitu. Ya coba aja kesini, gue gituin aja paling kan yang nelpon. Ya ampun, dia bilang masih berani aja lembur. Ya mau nggak mau atasannya minta, kita bisa apa namanya budak korporat, balik lagi. Nanti pas Gitu. lagi off air gue nanya gedungnya di mana. Penasaran sih gue. Penasaran ya? Masih ada gedungnya sampai sekarang. Iya. Gedungnya masih ada sampai sekarang. Gedung kembar kok, gedung kembar. Itu tahu. Gak jauh beda, lu pasti pernah ke sana. Kira-kira aja gimana ya? Gedung kembar. Bilang aja. Bilangnya Jakarta. Jakarta Pusat. Tuh kalau yang tahu boleh komen-komen lah. Gitu makanya. Tebak-tebak berhadiah gak nih? Kayak gitu ceritanya. Udah sampai akhirnya selesai, kita udah besokannya masih aman. Kalau itu gue sih Tapi berulang nggak akhirnya tuh kejadian Iya. itu? gue pribadi sih nggak ngalamin ya. Atau apa tuh tadi cecor mumet yang lainnya ada lagi nggak yang setelah lo kan lama-lama lo jadi senior bakal nikah dong. Ngalamin hal yang sama nggak, dapat hal yang Gue sih nggak dengar Cerita kayak ceritanya, gitu. nggak dengar. Kayaknya sih, tapi setelah tahun berikutnya ya, yang kita bikin annual book itu kita nggak dibolehin lembur sampai jam 10 pun nggak boleh. Jadi cuma sampai jam 7 jam 8 pulang, jam 7 jam 8 pulang. Cuman jadi agak lebih panjang waktu buat bikin annual booknya itu. Emang kalau udah masuk ke annual book tuh udah kan itu akhir tahun ya, jadi kita kayak udah aduh udah padet banget deh namanya bank-bank ya. Tapi sisi positifnya jadi work life balance aja. Setannya kayak mengusahakan jangan kerja lama-lama. Iya Iya. ini setan aja ngerti ya kan. Karena semenjak itu udah gak ada lembur-lembur yang parah lagi. Nggak ada. apa sih? Gue jadi ingat kayak film apa? Film Indonesia yang mana tuh sempat ramai. Yang mana? Tumbal darah kalau nggak salah deh. Tumbal nyawa ya? Atau apa lah? Gue lupa. Yang kerja sampai mati motonya dia. Aduh. Enggak deh, gue kalau itu. Makasih deh. Tipes nggak tadi? Kerja dia tipes. Enggak sih, cuma deg-degan aja setiap hari. Kayak bawaannya, gue sampai ke toilet tuh nggak berani. Mau siang-siang pun gue nggak berani. Gue nyari kayak temen gue nunggu ada barengan. Udah mau ke toilet, gue baru langsung kayak set buru kabur. Betul, ini gue masih penasaran deh. Yang ditemenin ngaduk ini. Dia gini juga. Nah itu dia cuma bilang ditemenin ngaduk
dia bilang gitu kan. Oh, gue kira dia nggak main ngaduk juga. Gue pikir dia ngaduk. Dia ngaduk, dia ngaduk juga. Oh iya. Gitu. Enggak, tapi memang ada bunyi ting gitu. Emang dia nggak dengar ada bunyi, tapi nggak ada cangkir, cuman bunyi aja. OB-nya lagi nggak ada, gua aja deh yang gantiin. Terus tiba-tiba dia ngeliat ada makhluk rambutnya panjang, rambutnya tuh. Iya kan dia nengok begini langsung. gitu. Iya. OB-nya cewek cowok sih? Cowok. OB kita cowok 2. Panjang katanya gitu. Gue bilang, gimana gue sih? cuma haus, gue cuma pengen bikin teh, gue bilang gitu kan. Ngomong gitu ya? Iya, enggak, kalau dia emang berani sih. Kalau dia emang berani, gue ngeliatnya juga. Maksudnya dia Ngelawan gitu ya? ngelawan iya kayak. Harusnya. Mau ngapain sih sampai digitu-gituin? Oh dia sampai bawa ini apa namanya? Sisir. Lidi, sapu lidi aren. Iya. Pokoknya dia sampai bawa itu kayak Oh ya kan mitosnya itu. takut, iya. tiga biji gitu, pokoknya cuma dikit ya baunya kayak. Dibawa-bawa gitu di kantor? Di kantor nggak ada di kantor. Oh. Di kantor ada. Cuman dia tuh kayak kalau yang dia cerita tuh dia kayak ya emang ada, maksudnya punya keahlian seperti itu, jadi dia kayak kepercayaan sih, dia bawa apa segala macem, terus dia bawa kalung kayak gitu-gitu. Udah, cuman tapi menurut gue dia berani. Kalau gue jadi dia mungkin gue nggak tahu ya udah pingsan atau apa kali ya di kondisi ada kayak gituan panjang, lo bayangin aja. Gue udah sampai serem deh. Iya. Udah kayak gitu makanya. Alik seru. Oke, paling ceritanya Mbak Ita gimana menurutnya kaum nocturnals ya? Ada yang pernah ngalamin juga gak sih kayak misalnya lembur di kantor sampai digangguin sama yang aneh-aneh tuh? Boleh banget di komen atau Kalau bisa sih jangan ya. Kalau mau DM Kalau bagi bisa sih kita juga boleh bisa. lah. Kalau bisa sih jangan ada yang ngalamin ya. Aduh. Itu udah paling, menurut gue itu udah paling horor karena gue nggak pernah ngalamin tempat kerja sehoror itu. Paling kayak ya ngerasain ada yang lewat atau apa kayak gitu aja sih, tapi nggak yang nyata bener-bener sampai dia kayak gitu. Sama ini apa ya? Sosok yang merah itu, matanya merah. Matanya merah, iya benar itu. Rambutnya merah banget sih, guys. Matanya merah gitu. Matanya merah gede gitu kan ya. Mabuk ya bang. Tapi ya Jangan dong. mungkin dia lagi terbang menyangkut atau gimana kali ya. Serem sih kalau udah gitu, matanya merah nyala. Iya gitu. Kayak film-film ini ya, horor zaman dulu kayak gitu kan. Iya Zaman sana gitu tuh. benar. Ya ceritanya kayak gitu lah. Jangan sampai lah ada yang ngalamin. Kalau ada yang ngalamin boleh sharing langsung ke Nocturne Talks. Ya, Betul. siapa tahu mau Iya, dipanggil boleh juga. banget. Thank you banget nih Mbak Ita, ceritanya kali ini ya nggak kalah serem dari yang sebelumnya kali ya. Sama-sama. Buat yang mau berbagi cerita juga boleh banget juga nih DM kita langsung ke Instagram kita atau ke email kita juga boleh. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan juga nyalain loncengnya. Dan juga follow Instagram kita juga jangan lupa. Share juga ke teman-temannya ya. Ya, betul, paling penting itu. Paling segitu dulu aja kali ya. Makasih banget Mbak Ita, terima kasih atas kesempatannya udah diundang ke tempatnya lagi nih. Iya benar-benar Kita bisa ke sama-sama. rumahnya juga ya. Ya betul, kali ini kita di tempatnya Mbak Ita ya. Iya. Ada yang gitu kan deh. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Semoga terhibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.